lagi kita bersama di Isenarium. Nah, hari ini seperti yang bisa kakak lihat di sebelah saya sudah hadir ada Bliuda. Yang gitu. Oke, halo. Oke, nah tentunya terima kasih banyak Kakak Isen yang pagi ini sudah meramaikan room Zoom hari ini. Yang pasti hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Bli tentang banyak hal banget. Nah, tapi hari ini berbeda kakak, hari ini spesial karena akan ada 3 hadiah untuk 3 penanya beruntung. Jadi, siapkan pertanyaannya untuk topik hari ini. Jadi, Bli udah ya. Oke kakak, nah sebelum kita masuk ke topik hari ini itu adalah kuncinya motivasi, motivasi kuncinya. Diulang 2 kali loh, berarti ini kunci dari segala kunci nih. Tapi sebelum kita meluncur lebih dalam tentang motivasi ini, lebih lanjut lagi, kita mungkin perkenalan dulu kali ya sama Bli. Mungkin ada beberapa kakak yang belum kenal sama Bli mungkin, yang di Kerawang sana, mungkin yang baru join. Bisa ceritakan sedikit mungkin tentang Bli, asalnya dari mana, bagaimana kalian Telkomsel. Silakan Bli. Oke, baik sebelumnya terima kasih Kak Jina. Salam kenal semangat kakak-kakak, semangat pagi. Mungkin satu message pertama untuk narasumber khusus hari ini, yaitu saya sendiri. Tolong saya jangan dibantai ya, karena modelnya sekarang interaktif dua arah. Jadi untuk pertanyaan yang sulit nanti saya serahkan kepada kakak-kakak yang lain untuk bisa membantu menjawab. Ditaisi langsung. So. Dilihat Oke. ke situ Bli kameranya. Siap. Oke. Ya wes, jadi gini, sebenarnya kan mungkin ini akan dialami oleh banyak orang juga kali ya. Jadi saya sendiri mengalami ini pengalaman pertama kalinya saya ngomong di depan kamera, tapi ibaratnya kayak narasumber gitu ya, bukan kayak presenter, bukan kayak menyampaikan report atau apapun gitu ya. Nah, sehingga ini pun menjadi pengalaman pertama saya, dan ini mungkin juga harus jadi pengalaman yang pertama juga buat kakak-kakak yang lain. Dan kalau saya bilang saya orangnya introvert, mungkin banyak yang nggak percaya juga kali ya. Cuman saya sih ngerasanya saya orangnya introvert, jadi ketika disuruh sharing, saya pun bingung. Harus sharing apa gitu ya, harus sharing apa, terus apakah yang saya share ini bisa memberikan inspirasi untuk yang join hari ini, atau bisa memberikan nilai tambah untuk yang join hari ini. Nah, akhirnya saya kembali ke topik narasumber hari ini, yaitu tentang motivasi. Jadi untuk menemukan motivasi, kenapa sih saya harus mau jadi narasumber hari ini selain karena perintah dari atasan. Gak ada pilihan ya Bli. kalau 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 itu kan kita harus kader ya, harus candor. Jadi memang harus dikatakan apa adanya. Tapi jujur memang selain ada instruksi dari atasan, tapi kita juga harus bisa lihat purpose-nya apa sih. Nah, purpose itulah yang menjadi kunci dari motivasi. Nah, dengan mengetahui purpose saya harus tampil hari ini, akhirnya saya punya motivasi nih. Nah, purpose saya tampil hari ini adalah untuk sharing dulu aja nih. Sharing first. Masalah menginspirasi atau tidak, ya sudah. mungkin kalau saya belum inspirasi teman-teman, itu berarti memang banyak hal yang harus saya improve dalam kehidupan saya yang sebenarnya biasa-biasa aja. Mungkin cukup mainstream lah ya. Tidak ada hobi yang luar biasa, tidak ada aktivitas sampingan yang mungkin menghasilkan cuan tambahan seperti kakak-kakaknya lain. Tapi yang paling penting, purpose saya hari ini adalah sharing dulu aja. Jadi dengan sharing ini mungkin saya bisa menginspirasi, misalnya ya, yang teman depan meja saya, menginspirasi Mbak Nira yang harus dia kan harus sharing juga, tapi mungkin bingung harus sharing apa. Udah Mbak, yang penting sharing aja dulu gitu ya. Nah, kan untuk perkenalan aja sama ya. Jadi mungkin nggak ada yang percaya kalau saya bilang saya introvert lah ya, karena to be honest, saya sih merasa jarang sharing personal life gitu ya.
kalau teman-teman ada yang ikut IG saya, coba aja lihat postingan IG saya terakhir tahun berapa gitu ya. Oke, jadi back to topik ya. Perkenalkan, nama saya, kalau nama panjangnya pasti udah pada tahu, tapi mungkin nggak pada hafal. Jadi Ngakar Putu Murakarna Yuda, singkatnya dipanggil Yuda. Saya sebenarnya lahir dan besar di Semarang. Saya juga kaget, kalian kaget, saya juga kaget. Jadi sekaligus mungkin buat kalian yang lain yang mungkin belum pada tahu, mungkin informasi ini bermanfaat atau nggak bermanfaat ya Pak. Jadi saya sebenarnya lahir dan besar di Semarang, cuman orang tua berasal dari Bali sehingga diberikanlah nama saya nama Bali. Tapi kalau diajak ngomong bahasa Bali, dia sih bisa. Mungkin harus ngobrol sama Kade dulu kali. Kade mungkin yang lebih bisa bahasa Bali, cuman kalau mendengarkan bisa. Nah, tapi kalau diajak ngomong Jawa, apalagi kalau yang kasar-kasar, ayo tak jagani. Bukan itu untuk kayak kalau Jawa, banyak-banyak aku iso. Nah, jadi itu saya lahir dan besar di Semarang, 24 September 40 tahun yang lalu. Belum 40 nih. Belum. Hampir 1985. Oke. Jadi saya lahir dan besar di Semarang, SD, SMP, SMA saya habiskan di Semarang, dan kemudian mungkin seperti layaknya remaja pria pada umumnya gitu ya. Kalau lulus SMA masih di rumah aja tuh kok kayaknya biasa aja gitu ya, kayak kurang menantang. Kurang nakal gitu ya. Jadi akhirnya I challenge myself untuk udah deh, kenapa nggak aku coba, saya coba untuk keluar kota, dan sebenarnya pada saat itu ikut yang namanya ujian masuk UGM dan diterima. Nah, sehingga pada saat itu mungkin ini umum dialami oleh yang lain juga, dari sisi orang tua, terutama dari sisi ibu, pasti bilangnya, kenapa sih harus keluar kota? Kenapa nggak di Semarang aja gitu ya? Nah, terus saya bilang, daripada nanti Yuda ikut UMPTN atau SPMB, tapi akhirnya nggak masuk di perguruan tinggi negeri gitu ya. Nah, daripada nanti masuk swasta disuruh bayar sendiri, ya udah akhirnya dengan ikhlas, ibu saya menerima untuk saya kuliah di UGM. Dan memang dari pengalaman pertama kali hidup di luar kota itu akhirnya yang membentuk kehidupan saya berikutnya. Dan sesuai dengan moto hidup saya, jadi life is what makes a man. Jadi memang mungkin kalau kita lihat perjalanan yang dialami oleh masing-masing orang itu berbeda-beda, dan perjalanan itulah yang membentuk orang itu. Jadi memang nggak bisa disamain. Yes. Cukup atau masih kurang panjang? Cukup, mungkin cukup ya. Cukup perkenalan, jadi bahwa background Bli ternyata dari Semarang, dan juga mungkin dari sisi karir Bli. Jadi aku dengar nih dulu, aku ternyata ketemu Bli itu di area 2 di sales program waktu itu ya, betul Bli? Yes. Dan setelah itu Bli pindah ke SQ, ke Palembang. Nah, itu perjalanan yang cukup panjang kan Bli. Nah, itu tuh waktu itu ini kita kaitkan dengan motivasi ya Bli. Jadi balik lagi bahwa tadi kata Bli, sharing hari ini nggak tahu nih memotivasi apa enggak, tapi yang pasti memotivasi Bli, karena motivasi itu pasti beda ya tiap individu. Mungkin Mas Fada masih beda motivasinya, Mbak Sela juga beda. Jadi ini bagaimana seorang individu itu menjalankan kehidupan berpegang dengan apa sih gitu kan Bli. Jadi gimana motivasi itu kita berpegang dengan purpose kita, dan tentunya purpose orang berbeda-beda ya Bli. Jadi mungkin kembali ke topik motivasi, kuncinya dalam motivasi itu dari POV Bli, bagaimana sih Bli itu melihat sebuah motivasi. Siap. Jadi memang yang namanya motivasi itu pasti mungkin kurang lebih ya, definisinya motivasi itu adalah sesuatu yang mengarahkan kita. Jadi antara motivasi dan purpose itu kan sebenarnya hubungannya resiprokal ya, timbal balik. Jadi motivasi itu muncul karena ada purpose,
Nah, karena ada purpose sehingga menimbulkan motivasi. Dan kalau kembali lagi ke penjelasan tentang kehidupan saya, jadi waktu itu kenapa sih kok milih UGM gitu ya? Yes. Jadi waktu itu memang purpose-nya, waktu itu saya motivasi masuk ekonomi sebenarnya simple sih. Bukan karena saya nggak terlalu suka ekonomi juga, cuman karena ibu itu pada saat itu dengan dengan entengnya pernah bilang apa eh kok mama ngimpiin kamu jadi manajer BUMN ya? Waduh, manajer BUMN coy, manajer BUMN. Jadi manajer BUMN buset itu kan lahan lahan basah ini luar Banjir biasa. di luar sana. Jadi oke, jadi akhirnya pada saat itu itu motivasi yang saya pakai jadi dengan adanya mungkin omongan simpel dari orang tua ya, omongan simpel dari orang tua akhirnya itu yang mendorong kita untuk mengambil suatu langkah dan pada saat itu langkah yang saya ambil adalah masuk UGM. Karena itu juga pada saat saya naikkan penjurusan dari kelas 2 ke kelas 3 disuruh masuk IPA pun nggak mau meskipun bisa karena ya itu saya sudah punya tujuan kalau kuliahnya saya mau masuk ekonomi kenapa saya harus masuk IPA di kelas 3 SMA kan lumayan kelas 3 SMA anak IPS kalau lewat kelas IPA kan bisa ngecengin anak-anak IPA Iya. kan? Itu motivasinya ya, Itu Bro. motivasi. Nah kemudian lanjut lagi ya jadi dari UGM. Nah kemudian pada saat itu juga kebetulan sebenarnya saya diterima saya kuliah S1 dapat beasiswa dari Sampurna Foundation. Wah. Jadi dan karena beasiswa itulah akhirnya yang memotivasi saya untuk kuliah yang benar. Mungkin kalau nggak ada beasiswa, saya kuliahnya mungkin bisa sambil jambi kali ya. Nah, cuma karena ada beasiswa, jadi ada tanggung jawab sehingga itu yang purpose itu yang karena ada purpose bahwa saya harus menyelesaikan kuliah tepat waktu sehingga itu yang memotivasi saya untuk kuliah dengan benar. Dan sebenarnya juga nilai kuliahnya IPK-nya lumayan bagus dan saya kuliah on time 4 tahun. Ya, kemudian setelah lulus kuliah, lulus UGM, saya kan masuk waktu itu sempat masuk Nestle, terus habis itu kemudian pindah ke ConocoPhillips. Nah, kemudian akhirnya setelah 2 tahun saya masuk di Telkomsel. Nah, masuk di Telkomsel pun brutal fact-nya ya. Jadi sebenarnya masuk Telkomsel pun bukan motivasi utama saya. Jadi motivasi utama tuh mungkin kayak anak-anak manajemen pada umumnya kan rata-rata orang pasti pada mau ke FMCG ya. Yes. Cita-cita tuh masuk ke Unilever. Unilever tuh suatu prestis banget lah kalau untuk anak-anak ekonomi gitu ya. Nah, cuman pada saat itu ketika saya cerita sama bapak bilang ya udah yuk ambil Telkomsel aja. Nah, ya udah akhirnya di sini bisa dilihat kadang-kadang sesuatu yang memotivasi itu tidak harus dari diri sendiri tapi bisa juga dari orang lain. Yes. Dan dari apa yang saya ceritakan itu kan masih motivasinya itu driven by eksternal ya. Jadi disuruh bapak ya udah ambil Telkomsel aja. Nah, kemudian karena setelah masuk Telkomsel di di Telkomsel ini saya masuk di 2009. 2009 pada saat itu saya masuk sebagai staff service control call center bareng dengan Mas Aan. Jadi Mas Aan itu termasuk guru pertama saya, Mas Aan dan Mas Egi. Nah, kemudian di tahun 2011-2012 pada saat itu call center kan sempat ada pembubaran ya, kurang lebih FM Rock ya, Mas Aan mungkin istilahnya kurang pas. Jadi pada saat itu call center dibubarkan, maksudnya untuk back office-nya tuh dikembalikan ke kantor pusat gitu ya. Nah pada saat itu ketika saya ditanya aspirasi, saya aspirasinya pengen masuk ke sales. Kenapa pengen masuk ke sales? Karena karena motivasi saya adalah saya ingin mengimplementasikan ilmu yang saya pelajari pada saat kuliah. Nah kebetulan saya masuk FE di manajemen pemasaran, sehingga saya ingin ibaratnya meluruskan idealisme. Jadi sebenarnya kalau
ngomong idealisme, sebenarnya saya cukup punya idealisme. Jadi saya pengen masuk ke sales, dan akhirnya di situ saya masuk sales. Nah, pada saat di sales, selama di sales itu kan saya sempat jadi staff yang kayak staff SRM lah ya. Yes. Nah, staff SRM. Nah, pada saat itu saya sering melihat tuh senior-senior saya datang ke kantor yang dari lapangan gitu ya, terus sering ikut assessment, terus habis itu dan saya lihat kok yang suka banyak yang suka ikut assessment kok yang orang-orang lapangan gitu ya. Nah, terus kan saya lihat oke, karena saya termotivasi ingin promosi, jadi saya karena saya purpose ingin promosi, sehingga motivasi saya adalah oke, saya harus masuk ke lapangan nih. Yes. Makanya pada saat itu akhirnya saya minta ke Mas Ois, waktu itu supervisor saya, aspirasi saya adalah saya pengen di lapangan. Nah, terus kemudian ada juga orang yang penasaran, lu kan anak ekonomi, tapi kok lu pinter data. Nah, sebenarnya nggak pinter-pinter juga sih, karena di pasar keadaan kalau mau pinter, Rian, Fajar, Sheila itu lebih pinter, jauh lebih pinter daripada saya. Saya cuma bikin script, nanya ChatGPT udah selesai. Ya. Nah, cuman pada saat itu saya berpikir bahwa karena purpose saya adalah saya ingin naik, saya ingin promosi, sehingga saya harus mencari something yang bisa saya jual nih. Nah, kalau saya lihat pada saat itu orang lapangan, banyak orang lapangan yang nggak terlalu tahu data. Nah, padahal kan menurut saya lapangan dan data itu harus dikombinasiin, Yes. ya kan? Karena itu akan menjadi sesuatu yang powerful. Nah, sehingga pada saat saya jadi staff SO itu, saya banyak belajar ke Mas Iwan juga, Iwan Kurniawan pada saat itu, belajar Excel sama Pak Ana Sudiatman, terus belajar bahkan pivot pun saya diajarin sama Pak Ana Sudiatman. Nah, pada saat setelah itu, karena purpose saya adalah promosi, ya udah saya ke lapangan. Nah, setelah dapat pengalaman lapangan itu, akhirnya saya ikut interview, dan astukaranya pada saat itu nyoba pertama kali dan langsung dapet. Nah, dan pada saat itu kan langsung, wih, kayaknya cepet nih gitu ya. Nah, misalnya 4 tahun promosi, terus habis itu berarti 4 tahun lagi bisa lah promosi manajer gitu ya. Nah, cuman ternyata memang perjalanan masing-masing orang itu beda-beda ya. Jadi apa yang mungkin cepat di awal, tetapi ternyata pada saat setelah itu prosesnya ternyata cukup panjang juga. Dan kebetulan proses yang saya alami itu cukup panjang, dan teman baik saya suka ngeceng ini, suka nge-challenge yuk, lu gak bosen apa ikut IJP ya? Berarti berkali-kali ya. Jadi untuk mungkin berusaha untuk teman-teman yang lain, kalau teman-teman mungkin butuh angka threshold yang wah, gue kayaknya udah cukup lah ikut IJP ya, itu kembali ke masing-masing ya. Tapi kalau pengalaman saya kemarin, saya totalnya sudah 17 kali ikut IJP. Jadi Sweet 17 lah. Jadi, nah kalau mungkin saya tidak cukup termotivasi untuk ikut IJP, mungkin saya nggak akan ada di sini hari ini, gitu kan. Jadi karena saya karena saya punya purpose, kenapa sih kok saya harus promosi gitu ya. Jadi motivasinya itu sebenarnya mungkin saya boleh ceritakan di forum ini. Purpose saya, kenapa sih kok saya insist banget untuk promosi, selain untuk kebanggaan diri, supaya ada sesuatu yang bisa diceritakan ke anak istri gitu ya, ke cucu juga. Bapak minimal pernah jadi manajer gitu lah ya. Nah, syukur bisa jadi GM atau VP gitu ya. Nah, terus sebenarnya purpose-nya tuh saya ingin berkontribusi untuk sesuatu yang lebih baik. Nah, sebenarnya kalau mau bicara motivasi sosial ya, motivasi altruistik itu, sebenarnya saya punya motivasi untuk bikin sekolah.
Wow. Jadi sekolahnya tuh mungkin bukan sekolah yang gede-gede gitu ya. Jadi kayak mungkin kalau di istilah Hindu itu namanya pasraman. Pasraman. Kayak sekolah agama gitu. Karena kan pada saat itu saya sekolah agama tuh cuma setiap hari Minggu. Ya. Kan kebetulan memang kalau di luar Bali kan tidak ada guru agama ya. Jadi Yes, memang betul. apa sekolah apa pada saat pelajaran agama di sekolah tidak ada gurunya sehingga harus sekolah di hari Minggu. Nah, pada saat itu saya punya cita-cita kayak lucu nih bikin pasraman. Jadi pasraman tuh ibaratnya cuman buat ngajarin anak-anak aja. Cuman sekali-sekali nggak usah besar-besar. Nah, terus ada juga motivasi yang lain. Saya pengen keliling Indonesia nih, ya saya pengen keliling Indonesia, tetapi nggak mau bayar sendiri. biar biar keluar negerinya aja yang saya bayar sendiri. Jadi makanya keliling Indonesia bayar kantor. Nah, ada itulah salah satu drivernya. Dan karena sebenarnya mungkin mungkin teman-teman suka berpikir motivasinya tuh harus sesuatu yang wah nggak sih? Nggak usah yang wah kok. Dan harus konsisten nggak sih? Nggak harus konsisten. Mulai aja dari yang receh-receh. Contoh kayak tadi yang saya receh kan karena saya pengen keliling Indonesia tapi nggak mau bayar sendiri. Saya pengen beli mobil tapi nggak pengen bayar sendiri juga. Simpel kan? Saya cuma pengen ada sesuatu yang bisa diceritakan ke keluarga di rumah gitu ya. Nah, sesuatu yang bisa dibanggakan. Nah, cuman ya motivasi yang receh itu kadang-kadang memang harus dilengkapi dengan motivasi yang besar. Nah, motivasi yang besar itu yang saya punya itu. Jadi kalau teman-teman mungkin kemarin ada yang cerita punya cita-cita untuk pensiun dini gitu ya. Kalau misalnya cita-cita pengen ada atau enggak? Ada, karena kan saya punya motivasi itu kan. Jadi saya pengen ada motivasi sosial yang mendorong saya mungkin ini bisa dicapai kalau saya early retirement. Tetapi kan bonus juga bahwa apakah sesuatu yang sudah dipelajari itu bisa berubah di tengah jalan? Bisa. Kan yang penting kita dituntut untuk bisa fleksibel. Yes, betul. Tanpa kehilangan pegangan pada purpose utama. Betul. Mungkin itu Ji. Wah, ini katanya gak menginspirasi. Kalau ini sih berat banget sih, Beli. Ini menginspirasi. Jadi untuk krucil-krucil seperti aku mungkin ya, jujur ini sangat memotivasi dan tentunya untuk Beli sampai di titik saat ini juga gak mudah ya, Beli. Pasti obstacle-nya banyak banget. Dengan tadi saya Seventeen akhirnya bisa berada di sini. Sampai harus akhirnya ini bagian yang kelewatan ya. Jadi ketika 17 kali itu kenapa sih kok sampai mau merelakan diri untuk 17 kali berpikir, bikin PPT, terus habis itu interview? Karena gini, jadi saya flashback pada saat itu pernah lihat materi yang pertama kali saya bikin. Materi yang pertama kali saya bikin pada saat assessment pertama itu ternyata sangat self-minded. Jadi hanya melihat diri sendiri. Saya hanya jualan diri nih. Diri saya sudah punya skill apa, udah selesai. Nah, kemudian akhirnya seiring dengan berjalan waktu, terus ada proses untuk naik feedback dan lain sebagainya. Akhirnya PPT yang saya buat tuh berubah gitu ya. Nah, cuman ternyata setelah PPT itu berubah, ternyata peruntukan masih belum berubah juga gitu kan. Jadi saya berpikir lagi nih, apalagi ya kira-kira ya sesuatu yang bisa saya jual gitu ya. Nah, akhirnya saya mungkin termasuk orang yang paling sering minta tour of duty. Jadi saya tidak mau hanya terjebak di SOO atau di CSO atau di MCOT atau TMCB namanya sekarang, tapi saya ingin dapat exposure di departemen lain juga. Kenapa? Karena itu akan mengenrich skill and knowledge saya, dan itu adalah sesuatu yang bisa saya jual gitu ya. Nah, akhirnya saya tour of duty itu dari SOO terus ke BDS, terus habis dari cluster ke branch, dari branch ke regional, dari regional ke area. Nah, pada saat di area itu saya waktu itu udah ikut assessment yang berapa kali ya, saya lupa tuh. Sampai lupa. Kayak sudah ke belasan kali. Kok masih belum jebol juga ya. Terus apalagi ya effort yang harus saya coba gitu kan, karena mungkin jujur ya, kalau teman-teman mungkin pernah mengalami
kan kan kita sebenarnya kan harus ada sesi feedback gitu ya. Yes. Nah, cuman terkadang feedback yang kita terima tuh kok bahasanya bagus-bagus gitu ya, feedback yang kita terima kok bahasanya bagus-bagus, tapi kok ternyata setelah diterapkan masih kurang juga gitu ya. Nah, akhirnya saya memutuskan oke, dari area adalah saya mau men-challenge diri saya untuk mencoba merasakan area lain. Nah, pada saat itu apakah saya berpikir bahwa itu kan berarti akan mulai dari nol lagi ya. Betul. Orang-orang pasti pikir lu kan udah settle di area 2, terus kenapa kok lu minta keluar dari area 2? Nah, pada saat itu yang saya pikirkan adalah saya pengen punya sesuatu yang bisa saya jual. Kalau misalnya dengan pengalaman saya selama di area 2 itu kurang menjual, saya mau coba menjual diri saya dengan saya pindah ke tempat lain. Pada saat itu saya berpikir dengan pindah ke tempat lain, saya berarti menunjukkan bahwa saya siap ditempatkan di mana saja. Saya punya pengalaman di beberapa kota dan saya membuktikan saya bisa survive. Dan pada saat itu dibantu oleh Bangkit, akhirnya saya dirotasi ke Sumatera. Yes. Nah, di Sumatera itu akhirnya yang saya pegang ya udah saya teringat purpose utama saya, bahwa purpose utamanya kan memang tetap ending goalnya saya harus bisa naik ke band 3. Yes. Sehingga apa yang saya lakukan selama di Palembang kemarin, saya tetap fokusnya ke situ. Nah, pada saat itu kan saya berpikir juga saya ingin jadi leader nih, ya. Tapi posisi saya adalah officer. Lu bilang-bilangnya bahwa saya officer punya pengalaman memimpin, tetapi on paper lu nggak punya bawahan, Yes. ya kan? Bukan supervisor ya, Nah, misalnya. akhirnya saya berpikir lagi, oke, kalau secara on paper gue gak punya bawahan, berarti gue harus punya inisiatif nih, harus proaktif untuk tampil, untuk punya project, untuk mau mengerjakan proyek-proyek yang sifatnya koordinasi dengan area, dengan kantor pusat ataupun dengan teman-teman di teritori. Dan di Sumbaksel saya ambil semua pekerjaan itu, plus saya memperkaya diri sendiri, saya skill diri sendiri paralel dengan kuliah S2. Yes. Jadi pada saat di Palembang kemarin saya 1,5 tahun bolak-balik Palembang Jakarta tiap minggu sambil kuliah S2. S2 di mana, Bli? MMUGM, kampus tetap Palembang, UGM. Universitas Jakarta. Nah, dari situ udah kan, setelah itu pada saat itu ternyata ada panggilan balik ke Jakarta, dan mungkin orang bilang, wah itu rezeki lu banget tuh ya. Saya jujur aja ya, jadi itu juga rezeki banget bahwa ternyata ada yang saya tidak harus lama-lama di Sumbaksel dan saya kembali ke Jakarta. Nah, pada saat itu ke Jakarta adalah ke B2B. Wah. Nah, Challenge banget. kalau saya balik lagi ke purpose nih, saya mau naik ke band 3. Saya awalnya dari area 2 masuk ke area 1 udah lama, kemudian masuk ke Jakarta, masuk ke B2B. Orang kan ngeliat, terus lu sebenarnya maunya apa sih? Ya kan? Nah, kan saya berpikir bahwa oke, mungkin itu sesuatu yang bisa saya jual nih, bahwa saya pernah di B2C dan saya pernah di B2B, sehingga dengan dua pengalaman ini mungkin itu Lengkap ya, Bi. sesuatu yang bisa saya lengkapi, dan Yes. saya tetap berpikir positif bahwa oke, jalanin aja, saya balik ke Jakarta, saya masuk ke B2B, dan B2B ke kantor pusat. Dan itu sebenarnya B2B-nya lebih seperti kayak BGA-nya B2B sih. Jadi sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Yes. Masih linear. Cuman menganalisa datanya B2B aja. Yes. Nah, setelah itu saya tetap sambil paralel ikut IJP. Nah, kalau teman-teman mungkin berpikir kan untuk IJP kan harus banyak latihan dan lain sebagainya. Nah, saya karena sudah saking tambengnya gitu ya, udah ikut IJP berapa, saya ya udah daripada saya latihan interview dengan ya udah saya anggap aja IJP itu sebagai latihan interview saya. Jadi saya ikut IJP langsung kayak latihan interview dengan VP gitu. Jadi beberapa kali ikut IJP, dan setiap IJP memang saya selalu sampai ke user, ke VP user, dan saya anggap aja ya udah
saya anggap aja ini sekaligus sebagai latihan. Karena kan sebenarnya kalau kita mau latihan sebelum presentasi, ada yang punya waktu, ada yang enggak, ada yang bisa ngajarin, ada yang bisa ngajarin gitu ya. Iya. Nah, cuman kebetulan mungkin dari saya kemarin waktunya mungkin nggak banyak karena kan harus berbagi juga dengan kuliah, terus harus nyari mentor dan lain sebagainya. Akhirnya udah deh, saya maju dan dengan ikut IJP itu akhirnya saya eh, perspektifnya berubah. Oke. Jadi yang awalnya jualan diri, akhirnya saya mencoba menjadi solusi untuk orang lain. Wah. Jadi dari yang IJP itu kan sebenarnya bagaimana kamu bisa menjadi solusi untuk orang lain. Bukan seberapa lengkap kamu, tapi bagaimana kamu bisa menjadi solusi untuk orang lain. Yes. Dan akhirnya saya mencoba menempatkan diri sebagai mungkin kayak istilah Baganjeng kemarin sebagai problem solver. Yes, problem Jadi solver. yang saya jual adalah solusi. Yes. Nah, solusi itu based on pengalaman yang sudah saya kerjakan dan dengan itu karena lu ngomong solusi dan itu sudah lu lakuin dan itu mungkin menjadi hal yang membuat saya akhirnya masuk juga di sini. Yes. Gitu. Wah, Itu ya. Panjang juga ya, Ji. panjang banget beli. Dah. Nah, yang pasti kalau ada perjalanan beli tadi, jadi beli itu udah ke area 2, ke area 1, di Palembang ya beli, tepatnya beli. Terus juga tadi sambil S2. Tentunya perjalanan yang panjang itu tentunya di drive oleh purpose beli tadi dari awal. Yang tadi tentunya purpose itu nggak harus besar-besar kok, dari hal kecil aja gitu. Jadi kakak mungkin sambil berjalannya acara boleh bertanya, bisa di chat box atau mungkin raise hand. Nantinya Beli bisa langsung jawab mungkin yang bisa relate dengan topik hari ini. Jadi kalau jadi bertanya boleh. Oh, udah banyak Beli pertanyaannya Beli. Pertanyaan sulit. Saya follow-kan minta tolong Fajar namanya jawab ya. Di Taichi langsung. Oke. Ini yang pertama ada dari Mas Fada yang tadi namanya saya sebut-sebut Beli. Mas Fada boleh open mic mungkin biar bisa dengar suaranya yang merdu itu. Silakan Mas Fada bertanya. Gak mau katanya. Bertanya dong Mas Fada. Nanti ini gak dapat hadiah loh. Jadi hari ini tuh kita untuk 3 penanya beruntung akan mendapatkan hadiah khusus dari Beli khusus ya. Jadi nggak tahu nih next episode apakah akan ada hadiah lagi atau enggak. Boleh silahkan. Mungkin biar dengar suara Mas Fada. Kalau nggak Mas Fada aku lempar dulu nih ke Mbak Sela ya. Selagi Mas Fada mengumpulkan suara, aduh ini aku ada kumisnya. Kita lempar ke Mbak Sela. Mbak Sela silakan open mic Mbak Sela. Saya menjerumuskan nih. Ayo Mbak Sela silakan bertanya. Mungkin ini yang mengendap pengen ditanya dari lama gitu ya. Ini kita siapkan forum untuk Mbak Sela. Silakan. Halo, Halo. masuk gak suaranya? Masuk, Halo Kak. Kak Jinan, Beli Halo. Yuda. Sebenarnya nggak mau open mic, tapi ya udah deh biar menyerukan acara. Yes. Ini aja. Iya, mumpung ada hadiahnya kan, izin aja buat Beli Yuda deh. Yes. Tadi tuh saya tertarik banget sama cerita Beli Yuda yang udah 17 kali IJP. Nah, pertanyaannya pernah nggak sih Beli Yuda tuh ngerasa stuck atau kehilangan motivasi dalam pekerjaan misal atau dalam tes IJP atau pokoknya dalam pekerjaan deh Beli gitu. Nah, kalau pernah gimana sih cara Beli Yuda ngatasinnya gitu? Asik. Terima kasih. Dapat link aja nggak? Enggak lah. Saya ini masih berlaku hubungan atasan bawahan kan Sel. Jadi pertanyaan ini dijawab sendiri Sel. Kok gitu? Ya udah, ini merasa stuck pernah lah ya pasti dan jujur aja saya pun nggak menyangka bahwa golden moment ini akhirnya nyampe sebelum pas banget target limitnya. Jadi mungkin kalau mengacu ke umur gitu ya. Jadi saya tuh punya cita-cita pribadi, pokoknya sebelum umur 40 individual goal sudah harus tercapai. Individual goal itu berarti sudah ambil S2, terus habis itu bisa promosi. Dan ternyata pas banget nih limit pas di menjelang
menjelang masuk kepala 4 ini adalah ternyata semua tujuan itu tercapai. Tapi ya prosesnya memang nggak mudah. Pernah merasa stuck, pernah merasa minta feedback ke misalnya ya, contoh misalnya minta feedback ke beberapa orang kok kadang-kadang feedbacknya kok nggak membangun. Kadang-kadang saya ingin dapat feedback tuh yang brutal gitu ya, cuman feedbacknya katanya oh bagus kok, materinya cukup lengkap dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dan akhirnya saya kembali lagi ke purpose, ke apa bahwa yang saya ingat ketika saya merasa stuck, ya udah ingat lagi tujuan akhirnya tuh sebenarnya mau apa sih. Karena tujuan akhir saya adalah saya pengen punya kebanggaan, pengen berkontribusi yang lebih besar dengan diberikan tanggung jawab yang lebih besar, pengen menjadi pemimpin gitu ya. Nah, sehingga dengan mengingat itu akhirnya ya udah saya terima aja. Jadi saya terima aja bahwa memang prosesnya harus seperti ini, harus gagal lagi. Nah, sekarang dan kadang saya suka ingatnya kalau Thomas Alva Edison aja ngerasa stuck, ya kan, kalau dia ngerasa stuck dan akhirnya nggak jalan lagi, mungkin sampai sekarang nggak ada lampu kali ya. Nah, jadi saya suka inget-inget itu tuh, kalau orang yang ngerasa stuck akhirnya mulai doy dan akhirnya malah tidak melakukan apapun, ya bisa jadi hidupnya tidak akan berubah gitu ya. Kalau saya sih prinsipnya terimalah terima kegagalan, tapi hanya jika dicoba. Kalau nggak dicoba, gue nggak bisa terima. Jadi memang segala kalau prinsip pribadi sih harus dicoba dulu. Yes. Kalau nggak dicoba nggak tahu kan. Setelah tahu dan akhirnya tahu. Nah, makanya IJP itu berulang kali saya ikutin, saya coba, saya jalanin. Tapi juga sambil saya pelajari nih, yang tadi tak ceritain kan. Jadi dari yang awal saya jualan diri, karena saya beberapa kali ikut IJP gitu ya. Jadi saya tahu nih mindset yang dicari itu apa. Dan itu saya merefleksikan diri sendiri. Ya itu tadi kan kadang-kadang kita minta feedback dari orang tuh nggak dikasih, atau feedbacknya kok kayak tidak sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Nah, sehingga kita coba reflektif. Akhirnya oke, dari diri sendiri menjadi mencoba jualan solusi, dan dari beberapa IJP itu kan akhirnya dari yang awalnya mencoba menghafalkan materi di perjamuan kesekian itu, akhirnya saya berganti orientasi. Jadi nggak usah ngapalin materi, tapi lo harus bisa mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang keluar. Jadi ada satu momen yang akhirnya saya banyak belajar ke pertanyaan apa sih yang sering keluar, dan saya coba mengantisipasinya. Yes. Nah, itu jadi kalau merasa stuck, oke. Tapi memang yang salah satu yang bisa dilakukan, satu ingat purpose, terus yang kedua ya mungkin simpel aja sih. Saya kalau merasa stuck ya melakukan hal yang membuat lu lupa sesaat. Jadi jangan melakukan hal di luar pekerjaan maksudnya. Jadi jangan terlalu fokus pada pekerjaan. Jadi contoh kayak misalnya nih Sabtu Minggu, supaya lu nggak terlalu mikirin pekerjaan, lu fokus sama keluarga, lu fokus melakukan hal-hal yang terkait dengan pengembangan kepribadian. Yes. Tapi itu pun masih cita-cita ya. Karena kan memang ya apa yang kita inginkan kan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu sih. Terima kasih juga Mbak Sela pertanyaannya. Jadi tadi dari luar diri pekerjaan seperti boleh itu kok. ya. Boleh. Pekerjaan. Oh, dari luar pekerjaan. Oke, sebentar. Kita baca dulu. Ini ada sebenarnya nggak pekerjaan sih, dari sisi pendidikan. Mas Hafiz Hizbullah. Yuk, silahkan on mic Mas Hafiz. Mas Hafiz mungkin bisa on mic untuk bertanya lebih terkait pendidikannya ya tadi. Oke, bismillah. Yes. Iya, Itu ada mukanya Luli. Oke. Mangga. Bismillah. Selamat pagi Kak, Kakak.
Pak Yuda, semoga Allah menjaga Pak Yuda dimanapun Pak Yuda berada. Izin bertanya Pak, sebelumnya kan pernah cerita tentang pengalaman S2 gitu, terutama di MBA gitu. Saya tertarik juga. Kira-kira apa sih Pak parameter yang membuat Pak Yuda ingin S2 dan juga korelasi antara profesional dengan eh, tadi ya pendidikan S2 itu ada nggak sih kira-kira? Yes. Oke. Dari pendidikannya, Bli. Terima Lu kasih, S2, Mas Hafiz. Fis? Ya doain Pak, semoga Pak. Kalau mau S2 langsung open donation aja sekarang nih. Gue bagian. Ayo kita buka open donation. Aduh, aduh. Atau buka ini, atau buka teras dulu. Ini gue lagi di teras nih. Oh iya, benar juga. Karena sistem. Ya udah, jadi turun Pak Hafiz pertanyaannya. Jadi memang orang kan kadang-kadang suka berpikir ya, kenapa sih masih harus S2 gitu ya? Padahal udah punya pekerjaan, udah punya penghasilan yang cukup, terus apa lagi sih? Nah, kan apa? Kalau memang lu orang yang suka belajar, itu sebenarnya simpel. Ya udah, kan karena memang gue sih orang yang suka belajar, gue mau S2. Nah, tapi kan terkadang ada orangnya gue perlu S2 karena gue mau expand networking. Karena ini S2 itu merupakan suatu ada pengakuan legal yang diberikan yang bisa dipakai untuk orang itu jualan diri, bahasa agama gitu lah ya. Nah, dan kemarin motivasi saya untuk ikut S2 sih sebenarnya eh, sebenarnya ya harusnya sih kalau saya S1 nya beasiswa, harusnya kemarin S2 tuh saya niatnya beasiswa juga. Cuman karena itu terlalu menikmati pekerjaan gitu ya, dan penghasilannya, jadi akhirnya udahlah S2-nya ntar aja. Nah, pas mau ngelamar LPDP, ternyata umurnya udah lewat. Jadi mau nggak mau lah, mau nggak mau bayar sendiri. Nah, cuman jadi sebenarnya memang motivasinya kalau gue pribadi ya, Fis ya, itu cuman lebih ke ya udah karena memang pengen ngambil S2 aja. Karena saya merasa pasti tidak akan sia-sia. Meskipun mungkin manfaatnya tidak dirasakan sekarang, tapi yakinlah tidak ada yang sia-sia dari apa yang dilakukan gitu ya. Jadi kalau S2 sekarang mungkin impact-nya ya mungkin nanti ketika pensiun mau jadi dosen gitu ya. Udah bisa lah, udah dapat dosen kan sekarang minimal S2. Terus habis itu kalau mau dapat networking udah bisa, meskipun kemarin sayangnya networking saya ternyata ada satu orang yang kena KPK. Jadi dapat networkingnya tapi ternyata Serem juga ya, Bli. agak serem juga. Cuman ya memang itulah yang harus yang harus diterima dan dihadapi. Nah, kalau lu mau S2, Fis, kalau saran gue sih lu harus identifikasi Iya Pak. dulu purpose lu untuk S2 apa. Kalau misalnya lu mau mencari karir lebih baik atau mau mencari networking, go ahead. Tapi kalau misalnya lu belum ada motivasi yang untuk ikut S2, lebih baik ya menurut gue sih perdalam technical skill yang lu punya sekarang, karena technical skill yang lu punya sekarang udah cukup bagus. Itu sih. S2 tuh lebih banyak ke soft skillnya sih. Kecuali kalau lu S2-nya beasiswa, nah kalau mau S2 beasiswa carilah dari sekarang. Cari dari sekarang, Mas Hafiz. Oke, gimana Mas Hafiz mau Ya jawab Pak, kah? mantap Pak. Cukup nggak? Siap, Kak. Insya Allah aman Cukup Pak. ya. Masih banyak Pak. Oke, siap. Terima kasih, Bli. Terima kasih, Mas Hafiz. Tapi ini ada nih, yang tadi nggak mau ngomong. Saya bacain pertanyaannya aja gimana, Bli? Ya, boleh. Dari Mas Fadan ya. Jadi mungkin Mas Fadan juga penasaran ya di sini. Izin bertanya. Kan sudah merasakan banyak lokasi kerja yang berbeda-beda nih. Sampai beda pulau juga. Apa ada challenge-challenge khusus yang dihadapi di lokal tersebut? Misal bedanya R1 dan 2 atau B2C dan B2B. Nah, bagaimana sih cara Bli menyikapinya dan juga beradaptasinya agar tetap survive dan juga relevan? Karena kan berbeda tuh Bli, B2B, B2C, area 1, area 2 pun pasti culture-nya berbeda. Dari POV Bli bagaimana nih? Silakan Bli. Oke. Ya, jadi kalau jawaban formal ya sih. Jawaban formalnya lu harus kembali ke value action. Yang pertama, agile. Agility. Agile dan customer centric. Nah, terkadang yang mungkin mispersepsi di kita atau kadang saya juga
atau kadang di saya sendiri juga, bahwa customer centric itu tidak melulu berorientasi keluar, tidak melulu berorientasi ke pelanggan yang di luar sana. Pelanggan di luar sana itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, Betul. kepuasannya, terus experience-nya gitu ya. Nah, yang paling utama justru kita customer centric ke internal kita sendiri. Karena itu kan tadi kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu zaman Pak Sigit kan pernah bilang juga ya bahwa perusahaan yang sukses itu akan dimulai dari karyawan yang bahagia gitu ya. Nah, sehingga yang diutamakan itu justru seharusnya customer centric itu kita mulai dari internal dulu deh, nggak usah deh kita ngomongin pelanggan di luar sana ya. Jadi kita harus agile dan customer centric ke internal. Makanya ketika saya pindah ke area 1, prinsipnya 2 itu tadi, agile sama customer centric. Lu lihat orang yang lu hadapi saat ini tuh seperti apa. Nah, berarti lu harus sesuaikan. Selama tidak aneh-aneh, selama masih tetap di jalur yang positif, ya lu harus bisa menyesuaikan diri, dan itu value yang gue pegang. Jadi agile sama customer centric. Ketika saya bandingin area 2 sama area 1, area 2 itu tidak terlalu direct, area 1 orangnya memang sangat direct, dan memang harusnya kita menyesuaikan, dan jangan baper juga gitu ya, karena memang iklim dan kondisinya seperti itu, dan kita harus menyesuaikan diri. Sama ketika pindah ke B2B pun gue waktu itu mengalami ketakutan nih. Di B2B kan gue gak masuk sama sekali. Yang gue tahu kan cuma narik datanya doang. Nah, terus gimana mas? Jadi datang dengan gelas kosong, open minded, dan yang paling pertama lu harus cari siapa orang yang bisa lu pegang di 1 bulan pertama. Minimal itu. Jadi pada saat gue pindah ke Palembang, pada saat itu yang gue identifikasi adalah siapa sih orang-orang X area 2 yang saat ini ada di Palembang. Dan itulah orang-orang yang gue kontak pertama kali. Nah, kemudian pada saat pindah ke B2B sama. Jadi siapa sih orang-orang di B2B yang gue kenal nih. Dan itulah orang yang gue approach pertama kali untuk bisa memberikan insight supaya gue nggak kelihatan gelas kosong banget ketika ngomong ke orang-orang. Kurang lebih seperti itu dah. Jadi itu ya, agile sama customer centric. Yes. Jadi Mas Fada emang kira-kira nanya gini ada aspirasi kemana ya Mas Fada? Jangan-jangan kayak beli juga nih area 1. Untuk menjawab ya Mas Fada. Jadi tadi harus agile ya beli dan customer centric juga. Dan customer centric itu nggak harus ke market di luar sana. Tuh kata Fada udah pernah. Oh udah pernah? Oh bener. Dia udah pernah dia. Nah beli ini ada pertanyaan lagi dari Mas Ian. Mungkin ini linear sama yang tadi Mbak Sela pertanyakan ya. Jadi dia bertanya, katanya, ini Mas Ian mau bicara aja nggak Mas Ian? Bicara langsung dengan Bli. Kalau bisa open mic silakan Mas Ian. Siap, Kak Dina. Oke. Silakan. Beli Yuda tadi sebenarnya agak mirip-mirip juga sama Mbak Sela gitu ya. Yes. Cuma kalau ngeliat dari ceritanya Beli Yuda ini, kesannya tuh indah banget gitu Beli Yuda. Semua yang diucapkan semuanya terjadi gitu. Jadi terkadang kita mau masuk dengan motivasi orang ataupun masukan orang itu ketika melihat itu terlalu indah, jadi nggak bisa kita terima juga gitu. Tapi bisa nggak ya kayak Beli Yuda semuanya dilancarkan gitu. Nah maksudnya mau melihat nih sisi manusianya Beli Yuda ada nggak sih yang sempat sampai di titik terendah gitu. Titik terendahnya Beli Yuda sampai kayak karena tadi ceritanya tuh indah banget Beli Yuda mau ke UGM, dapat UGM, beasiswa lagi ya Mas. mau beasiswa, terus mau naik jabatan meskipun 17 kali gitu ya. Terus hal-hal yang lain tadinya barangkali yang disebutnya yang indah-indah, dan aku ingin tahu ada nggak sih di titik terendahnya dari seorang Beli Yuda dan saat itu menghadapinya bagaimana gitu. Titik terendah seorang Nah, Bli Yuda. Yoi. Oke, terima kasih Mas Ian. Silakan Bli. Memang tidak segala sesuatu itu tidak selalu kelihatan seindah. Nih jadi frankly ya, jadi gue tuh sebenarnya juga nggak nyangka bahwa akan happy ending lah ya. Ibaratnya ini fase happy ending pertama gue gitu ya. Jadi
individual goal gue sudah tercapai sebelum masuk ke kepala 4 gitu ya. Nah, cuman kan yang lu denger kan tadi daya doang nih. Gue masuk game udah, terus habis itu mau promosi, ada promosi. Coy, gue harus 17 kali JP. Jadi untuk naik ke band 3 ini saya harus 10 tahun, terus habis itu tour of duty ke beberapa departemen, kemudian pindah-pindah kota juga. Cuman gue sih sebenarnya pengen pindah kotanya di luar dari Jakarta dan Tangsel, cuman kenapa ya? Kemarin-kemarin cuma rasanya Jakarta Tangsel gitu ya. Nah, ada sebelum akhirnya pindah ke Palembang terus balik lagi Jakarta. Jadi kalau ada yang paling setnya itu yaitu lu merasa sudah optimal, contoh ya nyiapin materi JP, tapi kemudian masih tetap nggak dapet juga, itu lu kan ibaratnya ketika lu sudah mencoba di angka 10 lah ya, lu pasti ada di titik di gua lanjut atau udahan nih. Dan gua pun mengalami itu ya. Jadi apakah gua harus lanjut atau udahan. Nah, tapi balik lagi kalau dibilang dituntut kedewasaan mungkin ini akan terlalu berat ya bahasanya, karena gue sendiri kadang-kadang masih merasa gue belum cukup dewasa gitu ya. Tapi memang di sini dituntut kedewasaan dan kematangan. Jadi ketika lu sudah mencoba di 10 kali terus kok masih belum dapat ya. Nah, lu balik lagi ke fokusnya nih. Lu masih mau lanjut atau udahan. Nah, mungkin ngomongnya gampang ya, tapi sebenarnya sulit loh. Yes. Jadi karena ya itu gue berharap setelah gue ke 10 kali mencoba tuh gue dapat feedback yang cukup lengkap. Tapi ya lah kan kadang-kadang kita minta feedback yang brutal tapi dikasihnya yang baik-baik. Materinya udah cukup bagus kok. Terus kemampuan menjawab pertanyaan juga udah oke, tapi mungkin belum rezekinya. Pada saat itu gue sempet kalau ada orang di samping gue yang bilang belum rezekinya, pengen Sliding ya, Bro. pengen sliding. Gak usah bilang gitu, gak perlu kasih penghiburan. Jadi gimana cara mengatasinya? Ya balik lagi yang lu harus pause dulu. Coba berpikir lagi, identifikasikan purpose-nya apa. Nah, jangan pada saat pause itu justru akhirnya kayak menyiksa diri sendiri, jangan. Jadi lu pause aja dulu, break dulu, nggak usah mikirin apapun lah ya. Jadi mungkin bahasa gampangnya cari me time dulu, ya, misalnya dalam satu hari, nanti jam 4 jam 5 lu cari me time, nongkrong di kafe, terus lu ini aja lah, nggak usah ngapa-ngapain, udah ibaratnya lulus lah, lu biarkan segala sesuatu mengalir apa adanya. Nah, di situ lu melakukan refleksi. Ini dengan apa yang gue alamin barusan, harus nggak gue lanjutin atau ya udah deh gue nggak akan terlalu loyo lagi, gitu sih. Kalau contoh use case-nya banyak sih, cuman karena mungkin gue sebenarnya nggak terlalu diambil hati ya, jadi nggak terlalu terbawa lah. Jadi kalau dalam use case yang titik terdalam, kalau orang-orang lihat titik terdalam mungkin berpikir ketika gue dipindahin ke Palembang enggak juga, karena itu pun aspirasi dan di sisi lain gue justru cukup bersyukur ternyata dikasihnya Palembang. Padahal pada saat itu kan gue juga tidak spesifik minta, nggak spesifik nyebutin kotanya, tapi dikasih Palembang, oke. Nah, oke. Itu sih kan. Mudah-mudahan menjawab ya, karena ya proses kan semua orang kan tidak harus tahu prosesnya sampai sedetail apa gitu ya. Cuman kalau dibilang indah ya
endingnya indah. Yang pasti semua orang kan pengen happy endingnya. Itu sih. Proses tersiok-sioknya nggak kelihatan ya Bli. Ya. Gimana Mas Ian, sudah menjawab kah? Siap, terbaik emang Beli Yuda. Bagaimanapun memang tadi kita butuh lah ya istirahat sejenak lah ya misalnya Yes. Betul. di posisi yang rendah. Mungkin justisnya gini lah ya. Mungkin yang paling mutakhir lah ya. Jadi ketika gue naik ke band 3 pun, ketika gue masuk manajer itu kan ibaratnya kan posisi yang baru ya. Yes. Nah, posisi yang baru kan ibaratnya ketika segala sesuatu biasa lu lakukan sendiri gitu ya. Nah, terus sekarang lu harus bisa melakukan yang namanya delegasi. Lu harus bisa bisa memahami motivasi masing-masing orang gitu ya. Nah, tapi di sisi lain lu ada tuntutan dari atas gitu ya. Nah, kan di situ tuh kadang-kadang lu sebagai individu kan pasti apa nih harus dilakukan gitu kan, dan lu pasti di titik terendah itu ternyata nggak seindah yang dibayangkan ya gitu ya. Ternyata harus ada penyesuaian yang dibuat. Nah, tapi balik lagi, purpose lu ketika lu sudah sampai di titik ini apa, dan proses yang sudah lu jalani sehingga akhirnya sampai ke titik ini seperti apa, sehingga apakah lu harus menyerah atau lu harus lanjut, harus hadapi. Itu aja sih. Yes. Tadi kata Bli juga nggak apa-apa gagal asal udah mencoba ya Bli. Ya. Yes. Indah banget ya kayaknya, indah banget ya. Udah gitu ya. Berarti perjalanan Bli 15 tahun sampai titik ini ya Bli. Panjang banget. Nah, jadi kakak tadi udah dengar dari Bli bagaimana sih menginspirasinya cerita Bli, bagaimana dia dari krucil seperti aku mungkin sampai sudah di titik itu. Tentunya tadi Mas Ian tidak indah ya, tidak mudah juga. Memang kalau dari cerita, wah gampang banget ya kayaknya 4 tahun promosi. Udah gitu selanjutnya langsung jadi manajer. Tapi ternyata di balik itu banyak juga struggle dan tantangan-tantangan yang Bli hadapi. Nah, tapi balik lagi, apabila kita punya motivasi dan juga berpegang pada purpose yang kita miliki, tentunya kita nggak mungkin menyerah ya Bli. Kita nggak mungkin begitu saja back off. Pasti kita akan terus kejar terus, balik lagi ke purpose kita dan motivasi kita tadi. Bli, ini ada pertanyaan, mungkin nih sekalian pertanyaan terakhir ya Bli, sama mungkin Bli sambil closing statement. Jadi di sini ada Bang Aan. Ini memang pertanyaannya sulit ya, mungkin karena ini temannya Bli, jadi dia nanyanya skopnya besar. Dia bilang, Bli udah plan 1 tahun ke depan kira-kira mau ngapain? Wah, luas banget ini. Spesifiknya apa ya Bang Aan? Mungkin Bang Aan kalau mau on mic boleh lebih menspesifikkan, atau mungkin memang secara keseluruhan aja nih plan Bli ke depannya selama 1 tahun. Bang Aan. Oke, mungkin lagi nggak bisa on mic, Bli mungkin plan 1 tahun ke depan kira-kira mau ngapain sih? Apakah sudah ada gambarannya? Plan 1 tahun ke depan mungkin saya akan mencoba menikmati apa yang saya dapatkan. Jadi mungkin kalau ditanya terkait dengan individual development, otomatis plan 1 tahun ke depan, kan kebetulan saya sekarang juga masih ikut John Robert Power. Jadi memang saya merasa harus melakukan development personality dan leadership, sehingga plan selama 1 tahun ke depan saya akan coba menyelesaikan John Robert Power saya. Terus kalau yang terkait dengan keluarga, 1 tahun ke depan mungkin tidak ada sesuatu yang luar biasa istimewa untuk disiapkan. Terus kemudian untuk yang plan sosial ya, mungkin lebih expanded blocking kali ya. Jadi supaya nggak begini-begini aja. Agak sulit ya menjelaskan plan 1 tahun ke depan nih. Karena benar-benar luas ya Bli. Kayak ini masaan bahasa Inggrisnya ada plan jalan-jalannya. Iya. Atau mungkin ada plan mau invest di kos-kosan saya nggak gitu mungkin. Oh iya, plan 1 tahun ke depan mudah-mudahan saya bisa melunasi KPR. Amin. Itu doa kita semua ya kakak. Oke. Jadi tadi juga tentunya aku tadi benar-benar kaget ternyata Bli ingin menciptakan sekolah ya Bli. Apa tadi nama sekolahnya pas
Pasraman. Pasraman. Kayak sekolah-sekolah kecil-kecil aja. Kayak TPA gitu kayak kali ya, playground Bli? lah, kayak playground. Oh, playground. Cuman banyak. Oke. Jadi nggak harus yang skala gede-gede. Yes. Tapi tentunya itu bisa ngedrive Bli sampai saat ini ya, Bli. Iya. Iya. Oke. Jadi tadi yang udah Bli ceritain, tentunya perjalanan kehidupan Bli yang amat sangat panjang itu tentunya banyak, ada faktor eksternal, ada faktor internal juga yang mendrive Bli sampai saat ini. Dan untuk kakak di luar sana tentunya challenge itu pasti ada. Jadi Mas Fada yang mungkin tadi bertanya perjalanan karir Bli bagaimana, dari B2B ke B2C, area 1 area 2, yang pasti kita harus agile dan juga customer centric ya Bli. Dan untuk kakak yang mungkin masih S1 nih, mungkin ada consider untuk S2, mungkin tadi dari POV dari Bli bisa lebih melengkapi, bukan melengkapi, lebih meyakinkan kakak untuk nantinya ke depannya akan mengambil S2 atau tidak. Dan juga mempertimbangkan S2 sambil bekerja tuh bagaimana sih struggle-nya, pasti susah banget kan Bli untuk menyesuaikan waktunya, membalance waktunya. Apalagi Bli juga disuruh bekerja, S2, IJP juga, ada keluarga juga. Jadi gimana kita juggling antara banyak kewajiban kita ini. Nah, mungkin dari topik hari ini Bli, topik hari ini kan motivasi kuncinya adalah motivasi. Mungkin apakah Bli ada closing statement untuk atau tips and trick untuk orang-orang di sana bagaimana sih cara tidak kehilangan arah lah Bli? Karena kan mungkin sekarang untuk umur-umur ini aku sambil curhat ya Bli. Untuk umur-umur seaku gini 20-an kita kan lagi ada di quarter life crisis. Lu juga dong. Oh iya ya Bli. Oh iya masih muda. Saya 20-an. Mbak Vina ini masih bujangan katanya. Jadi quarter life crisis. Kajian. Yes. Aduh, ada yang Kajian. bertanya. Iya Bang Ipul, mangga. Iya, aku lewat tadi nih bertanya sama kakak ganteng di layar kita ini. Boleh dong. Masih boleh bertanya kayaknya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Oh, mau jawaban. Gas, ditanya dibully dibantai bang. Silakan Bang Ipul bertanya. Aduh, masa pertanyaannya lemah-lemah aja yang, ya kan? Ini bahaya nih. Bli, Ini udah deg-degan nih Bli. kalau bicara motivasi, pertanyaannya gini, Bli. Kalau kita bicara motivasi, pastilah ya, cukup menarik ini motivasi. Terutama bagi kita sebagai karyawan lah ya, khususnya Telkomsel gitu ya. Jadi motivasi ini cukup penting bagi kita gitu ya, gimana bisa mempertahankan motivasi ini sehingga dalam mood kita bekerja bisa maksimal gitu ya. Satu pertanyaan gini Bli, gimana cara Bli Yuda bisa mempertahankan motivasi yang ada tadi itu dalam jangka panjang Bli, ya kan? Karena kan pasti di dalam dinamika pekerjaan ini kadang-kadang kan semangat kita kan naik turun gitu ya. Iya, Tapi fluktuatif ya. mungkin ya trik and trik supaya motivasi ini terus naik terus gitu loh Bli, nggak turun-turun. Itu satu. Oke. Terus yang satu, kedua, Bli. Ada banyak berarti Bli. banyak ini. Cuman 2 aja deh kali ini kayaknya kan. Terus yang kedua, gimana cara Bli memotivasi tim gitu ya? Kan bukan hanya di kita aja gitu kan, di diri pribadi gitu ya, termasuk sama tim kita sendiri gitu ya. Kadang-kadang kan tim kita kan ada juga nih yang Putus. Ya. lebih semangat gitu loh kan. Oh. Terus ada juga kadang-kadang yang mungkin tidak semangat gitu ya. Nah, gimana cara trik and triknya Bli dalam memotivasi diri sendiri dan juga buat tim yang ada mungkin di lingkungan kerjanya Bli Yuda gitu ya. Mungkin boleh deh sharing Bli supaya kami juga bisa nih ya kan ikut termotivasi Nah, itu lebih dengan senior loh. Bli Yuda. Masa awal dulu. Wah, kan mau nanya ke Bli Yuda ini. Mau tahu kan bisa Justru, kami copy paste gitu kan. justru awal ini harusnya nanya ke Bang Ipul, Bang, gimana cara mempertahankan motivasi nih Bang? Yaudah. Oke, Bli. Saya coba jawab ya. Atur nuhun Bang Ipul, pertanyaannya sulit sih karena ini pertanyaan dari senior gitu. Jadi kalau yang namanya motivasi harus naik terus. Kalau menurut saya sih motivasi itu tidak harus selalu dipaksa naik ya. Jadi kalau memang ibaratnya kita sedang dalam posisi yang tidak termotivasi, ya sudah. Cuman yang satu atau 2 kata yang harus selalu dipegang itu meaning and purpose. Ini mungkin terdengar klise ya, tapi menurut saya pribadi ini sesuatu yang memang harus dipegang, dipegang oleh setiap orang.
dan sama dengan meaning and purpose ini bagaimana cara kita memotivasi tim. Mungkin ini gue baru ngomong teorinya aja ya, karena mungkin kalau dari saya sendiri mungkin masih merasa kurang dalam memotivasi tim. Jadi karena sama-sama belajar juga gitu ya. Jadi yang paling utama sebenarnya balik lagi ke meaning and purpose-nya masing-masing. Nah, ketika kita dalam organisasi, meaning and purpose masing-masing individual itu yang kita coba selaraskan, kita coba harmoniskan. Nah, ketika sudah ketemu benang merahnya nih, misalnya meaning and purpose kita, misalnya saya kerja di Telkomsel, Jinan kerja di Telkomsel. Mungkin motivasi pribadi Jinan adalah pengen dapat jodoh di Telkomsel. Ya. Ya. Nah, mungkin motivasi atau meaning and purpose saya bekerja di Telkomsel adalah saya ingin memberikan kehidupan yang layak untuk keluarga di rumah. Nah, ketika itu dicari benang merahnya ternyata benang merahnya kita bisa ketemu satu. Kita berdua ingin Telkomsel tetap ada, ya kan? Karena Jidan berkepentingan supaya dia dapat jodoh di Telkomsel, sementara saya berkepentingan supaya saya bisa tetap memberikan kehidupan yang nyaman untuk keluarga di rumah gitu ya. Sehingga ketika kita berinteraksi, meaning and purpose itulah yang harus dipegang bersama-sama. Jadi ketika kita sudah tahu, oke, meaning and purpose-nya Jidan ini, meaning and purpose-nya gue ini, goalnya sama, bahwa Telkomsel tetap ada. Nah, kita harus bisa saling mengingatkan. Ketika satu orang ada yang tidak termotivasi, kita sih berharapnya satu orang yang tidak termotivasi itu tidak menjadi tidak menulari ke yang lain gitu lah ya. Nah, cuman bagaimana cara kita mengeliminir orang-orang yang tidak termotivasi itu ya balik lagi ke masing-masing. Kan meaning and purpose masing-masing beda-beda. Gitu ya. Ketika ada satu orang tidak termotivasi, kenapa gue harus ikut tidak termotivasi? Sementara meaning and purpose gue tuh mungkin berbeda dengan orang itu gitu ya. Nah, jadi ya muter-muter sih bagaimana, cuman intinya tetap berpegang ke meaning and purpose. Untuk jangka panjangnya itu, untuk jangka pendeknya kita harus bisa tahu meaning and purpose-nya masing-masing. Cukup kan Bro? Oke, Bli. Cukup, Bli. Nanti kita lanjutkan di warung kopi kayaknya nih, Bli. Ayo. Ngopi di mana kita ntar? Ayo. Ya kan? Oke, siap. Jumat loh. Booking kopi to go ya. Kopi Tugo. Booking kopi to go. Kopi tuh Iya. Kopi tuh Panjang nanti ceritanya. Siap. Nuhun, Bli. Itu kontras ya, Bli. Itu lah sekarang. Ya. Budi Jaya. Udah jaya. Budi Jaya. Kalau sore segmennya putih abu-abu. Ya, dede gemes. Oke, terima kasih banyak kakak pertanyaannya. Nanti akan diumumkan oleh aku kali ya, Bli. Nanti untuk pemenang-pemenangnya nanti akan dihubungi oleh Bli atau mungkin oleh panitia langsung. Jadi terima kasih banyak kakak hari ini yang sudah join bersama-sama. Mungkin Bli kalau misalnya ada yang mau disampaikan, ada closing statement mungkin? Closing statement ya. Yes. Kayak gini, kayak orang nggak akan ada yang percaya gue introvert ya. Nah, closing statement. Jadi message last statement buat kakak-kakak semua di luar sana, mungkin termasuk yang Gen Z ya, ini yang sedang mencari jati diri. 3 prinsip yang mungkin bisa dipegang: open minded, explore semua peluang, sama networking. Karena kamu tidak akan pernah tahu di masa depan siapa yang bantuin kamu. Jadi bye-bye lah sama semua orang. Yes. Oke, terima kasih banyak Bli atas waktunya hari ini. Mohon maaf ya kalau ada perkataan yang kurang berkenan atau kurang pas atau menyinggung, merupakan ketidaksengajaan. Yes, karena kita di sini sama-sama belajar ya Bli. Jadi terima kasih banyak Bli hari ini, dan terima kasih juga kakak Israel yang sudah meramaikan acara hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di acara Isengari yang selanjutnya. Oke, nanti kita akan ketemu di Isengari yang selanjutnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di Isengari yang selanjutnya. Terima kasih Bli. Biar kayak di podcast salaman. Terima kasih.
Pemenangnya nanti dihubungi ya untuk penanya terbaik. Terima kasih.